Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya beri waktu 5 menit untuk melakukan presensi dengan mengisi Google Form yang sudah Ibu kirim. Silakan untuk presensi. Baik anak-anak, waktu sudah 5 menit dan setelah saya cek, alhamdulillah untuk hari ini ternyata kelas kalian dapat hadir semua untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik mampu membuat teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur yang tepat dan aspek kebahasaan. Kemudian, metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, metode wajib yang terdiri dari ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan yang kedua, metode khusus yaitu dengan diskusi panel. Untuk penilaian, saya melakukan 3 penilaian yang terdiri dari pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu ambil selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka akan saya mulai pembelajaran. Pertemuan minggu lalu, saya sudah memberi tugas kalian untuk menonton video ceramah yang sudah saya bagikan di grup. Nah, dari video yang sudah kalian tonton, apakah ada yang tahu apa itu ceramah? Saya, Bu. Ya, Ceramah silakan, Mbak adalah Syifa. sebuah pidato untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Syifa. Jadi, ceramah adalah sebuah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi yang disampaikan secara persuasif kepada pendengar. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Mulan. Lalu untuk pengertian dari teks ceramah itu apa ya, Bu? Baik, adapun pengertian dari teks ceramah adalah suatu tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang isinya mengandung informasi, pengetahuan maupun ajakan yang ditujukan untuk khalayak yang mendengar. Jadi seperti itu pengertian tentang teks ceramah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dan aspek kebahasaan dari teks ceramah. Sebelumnya akan menampilkan PowerPoint. Silahkan disimak. Nah, di sini teks ceramah mempunyai 3 struktur yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya.
Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi ya, yang disebut dengan isu. Struktur teks ceramah yang kedua yaitu isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Struktur yang ketiga, slide sebelumnya, struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Pada bagian ini pula pembicara dapat menyampaikan kesimpulan dan saran atas pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu tentang aspek kebahasaan yang ada pada teks ceramah. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya, aku, ataupun kami jika sang pembicara mewakili kelompok atau orang banyak. Sedangkan contoh kata ganti orang kedua jamak yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara-saudara, dan yang lain-lain. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang terkait dengan permasalahan yang dipaparkan. Misalnya dalam ceramah, pembicara membicarakan tentang kenakalan pada remaja. Maka kata-kata teknis yang bisa digunakan yaitu tata krama. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menggunakan hubungan argumentasi. Contoh dari kata-kata yang menyatakan hubungan argumentasi yaitu seperti jika, sebab, maka, karena. Nah, selanjutnya ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya yaitu menyimpulkan, memperkirakan, dan menyarankan. Aspek kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif atau yang bersifat membujuk. Misalnya sebaiknya, hendaknya, seharusnya, diharapkan, dan seperti itu. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, silakan kalian berkelompok dan melakukan diskusi untuk melakukan praktik ceramah dengan metode diskusi panel. Saya beri waktu 10 menit ya anak-anak, dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah 10 menit ya. Untuk selanjutnya, saya minta kelompok 1 untuk melakukan praktek ceramah dengan diskusi panel. Saya persilahkan kepada kelompok 1. Baik, Bu. Di sini saya kelompok 1 ingin mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Ayu Seva sebagai moderator untuk memandu acara praktik ceramah dengan diskusi panel. Judul yang akan kita bahas adalah kenakalan remaja di Indonesia. Dalam diskusi kali ini tentunya bersama dengan Syahrul, Rizail Rani, Tia, Ulan, Ita, dan Hana. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, Bu. Terima kasih atas kedatangannya dalam diskusi panel hari ini. Sehubung dengan tema dialog kali ini, yakni tentang kenakalan remaja. Apa sih pendapat Bapak Syahrul tentang kenakalan remaja Indonesia yang saat ini semakin ekstrim atau bisa dikatakan semakin memburuk? Silahkan Bapak Syahrul. Ya Mbak, pendapat saya tentang kenakalan remaja Indonesia saat ini memang sangat-sangat mengecewakan Mbak. Terlebih lagi posisi mereka sekarang saat ini di Indonesia sangatlah penting, yakni sebagai generasi muda bangsa Mbak.
Baik, Pak. Selanjutnya saya ingin tahu pendapat dari Ibu Pia. Bagaimana pendapat Ibu tentang masalah kenakalan remaja ini? Silahkan, Ibu Pia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Iya, masalah kenakalan remaja di Indonesia saat ini memang semakin tidak kondusif atau tidak terkendali. Sikap mereka yang apatis dan banyak melakukan tindakan penyimpangan sosial sangatlah mengecewakan bangsa kita. Apalagi mereka adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya berperilaku baik agar nantinya bisa mengelola negara Indonesia menjadi negara yang maju dan terpandang di kancah internasional. Tetapi saya selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia akan selalu berusaha menjadikan remaja di Indonesia menjadi lebih baik. Saya yakin Indonesia pasti bisa. Seperti itu Mbak Syifa, terima kasih. Oke, mungkin sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Ita, yang sehari-hari mengontrol perilaku para remaja di sekolah. Sebenarnya apa saja ya, Bu? Jenis-jenis perilaku para remaja Indonesia yang umumnya dilakukan dan harus dibenahi. Kepada Ibu Ita, silahkan. Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis kenakalan remaja saat ini. Contoh kecil, membolos sekolah karena tidak suka dengan guru mapel. Banyaknya remaja yang berpacaran kurang sehat, seperti pegangan tangan, atau banyak juga para remaja yang banyak juga para remaja yang bertengkar hanya karena rebutan pacar. Selain itu, semakin banyak remaja yang merokok. Contoh yang paling mengecewakan adalah hamil di luar pernikahan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Setelah kita mengetahui jenis-jenis kenakalan remaja Indonesia, menurut Ibu Wulan, apa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja semakin marak dilakukan? Dipersilahkan, Ibu Wulan. Baik, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali pemicu dari semakin maraknya kenakalan remaja di Indonesia ini. Mungkin secara garis besar ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal bisa jadi karena kepribadian diri sendiri yang buruk. Mungkin karena orang tua kurang memberikan pendidikan karakter, bahkan memang ada orang tua yang kepribadiannya kurang baik, dan akhirnya dicontoh oleh para anak-anak. Oleh karena itu, untuk para orang tua yang menonton acara ini, saya menganjurkan untuk bersikap dan memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya. Faktor internal yang kedua yakni dari kontrol pada diri anak sendiri yang kurang baik. Misalnya diajak teman membolos sekolah, padahal siswa ini tahu konsekuensinya jika membolos sekolah nanti akan dipanggil oleh orang tuanya. Namun kontrol diri yang kurang akhirnya dapat terhasut oleh ajakan temannya. Faktor eksternal yakni faktor lingkungan pergaulan anak yang tidak baik akan membuat dampak yang sangat drastis. Lingkungan bisa mengubah kepribadian yang baik menjadi tidak baik. Oleh karena itu, pilihlah lingkungan pergaulan yang orangnya berkarakter baik. Begitu, Mbak Syifa. Baik, Ibu Wulan. Untuk para remaja, jangan lupa memilih teman yang memang berkarakter baik ya. Setelah mengetahui informasi seputar kenakalan remaja dari para narasumber kita, mungkin panelis ada yang mau bertanya, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Hana dari SMP 25 Surabaya. Saya ingin menanyakan seputar kenakalan remaja ini. Tadi telah dijelaskan bahwa kita harus pintar-pintar memilih lingkungan serta teman yang baik dalam pergaulan. Mohon dijelaskan bagaimana cara memilih lingkungan teman yang baik dalam pergaulan. Iya, bagaimana Ibu Pia? Tolong ditanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Hana. Apakah sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memilih teman adalah penting karena jika teman yang akan berdampak malapetaka bagi kita semua. Cara memilih lingkungan teman yang baik adalah yang pertama, kenali karakter setiap orang dari lingkungan tersebut.
Nah, cara mengenalinya adalah dengan melakukan komunikasi yang baik. Dari komunikasi ini bisa dilihat bagaimana cara bertutur katanya, apakah sopan atau tidak. Lalu kenali identitas keluarganya, apakah teman kalian ini berasal dari keluarga yang baik atau tidak. Yang kedua, perkenalkan teman-teman kalian kepada orang tua. Biarkan orang tua yang menilai. Lalu tanyakan apakah anak ini termasuk anak yang baik atau tidak. Jika orang tua menyatakan baik, maka mencari lingkungan baru. Tetapi jika orang seperti itu, bahayanya jawabannya bisa diterima. Mungkin suara Mbak Pia terkendala sinyal. Ya, terima kasih kepada Ibu Pia yang telah memberikan solusinya yang sangat penting dalam bergaul. Dalam dialog kali ini ada pesan untuk para remaja Indonesia, yakni berperilakulah sesuai agama dan norma yang kamu anggap benar, dan janganlah melakukan tindakan yang menyimpang. Jadi, pada diskusi panel kita pagi hari ini dapat disampaikan bahwa menurut para narasumber, masalah kenakalan remaja yang ada di Indonesia saat ini berada pada level yang mengkhawatirkan, mengingat peranan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia ke depannya. Diperlukan berbagai usaha yang melibat banyak pihak agar perilaku remaja dan anak di negeri ini dapat terkendali dan berjalan sesuai nilai dan norma dalam masyarakat. Sekian diskusi panel pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempraktikkan ceramah diskusi panel dengan baik. Dari hasil diskusi kita pada hari ini, kalian sudah memahami materi tentang teks ceramah. Untuk dapat lebih memahami materi pada hari ini, saya beri tugas kepada kalian. Tugasnya sudah saya kirim melalui WhatsApp group. Waktu pengerjaan yaitu 1 minggu dan dikumpulkan melalui email saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, maka pembelajaran hari ini saya cukupkan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap belajar ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.